Allah wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ila hadrati sahibil fadilah al-alim al-allama bahril fahama Pengersa al-hakim Abbas radiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah radiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. Pengersa Umi Kiai Haji Muhammad Nafis beserta seluruh keluarga Bani Nafis, Profesor Kiai Haji Budi Rahman Hakim Isti Al-Amin beserta Bu Amin dan seluruh keluarga besar Pesantren Peradaban Dunia Jagat Ars, segenap wakil talqin, ikhwan akhwat dari Qadiriyah Naksabandiyah, Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKM. Tabaruk kitab Fadhail Suhur li talibi ridha Rabbil Ghafur, karya agung dari guru agung kita Al-Hakim Pengersa Aba Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fi sahri Rabi'is Tsani. Fasal yang keempat di dalam menerangkan bulan Rabi'us Tsani. Wa ammal lamu fi hadzal sahri, adapun huruf lam di dalam bulan ini al-latifatu, yaitu latifah. Huruf lam dalam kalimat atau dalam Rabi'us Tsani itu lamnya adalah latifah. Apa itu latifah? Latifah itu kata pengersa bahya kullu isaratin, semua isyarat, semua petunjuk. Tapi daki kotil makna, semua isyarat, semua petunjuk yang punya makna yang sangat halus. Daki kotil makna, maknanya itu, makna dari isyaratnya itu sangat halus sekali. Taluhulil fahmi, pemahamannya itu sangat dalam sekali. La tasa'ahal ibaratu, yang ibarat ungkapan sulit untuk mencapainya, sulit untuk mencakupnya, sulit untuk dikata-kata kalau bahasa kita. Sulit ada bahasa yang pas untuk menggambarkan itu. Ka ilmil azwaqi, seperti ilmu zauq, ilmu rasa. Jadi kata pengersa apa? Yang dianggap, yang disebut dengan latifah adalah semua hal, semua isyarat, semua petunjuk yang punya makna sangat dalam sekali, yang susah untuk diungkap, seperti ilmu rasa. Ilmu rasa misalnya begini, Anda ngopi rasanya manis, lalu kemudian ditanya, manis gak kopinya? Manis. Manisnya kayak apa? Manisnya kayak gula kah? Manisnya kayak jambu kah? Manisnya kayak madu kah? Atau manisnya kayak saya kah? Kan susah diungkapin nih. Sama seperti Anda punya istri cantik. Cantiknya kayak apa? Oh, cantik banget udah. Orangnya cantik-cantik gimana ya? Gitu kan. Namanya juga rasa, susah. Dia punya daqiqatil makna taluhulil fahmi. Dia punya makna yang sangat dalam sekali, yang tidak bisa diungkapin, susah untuk digambarkan itu. Itu namanya latifah. Kalau 2 ditambah 2, kalau 2 kata dia,
Kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu bukan latifah. Kenapa? Karena maknanya tidak dakik ya. Kalau 2 ditambah 2 sama dengan 10, kalau ada yang bilang 2 ditambah 2 sama dengan 10, itu orang harus mikir itu. Dia harus punya kekuatan latifah. Dia harus punya sesuatu yang sangat lembut sekali sehingga dia bisa menangkap itu gitu. Contoh gampang begini. Dulu ngomong latifah itu agak susah. Sesuatu yang lembut. Sekarang insya Allah lebih mudah latifah itu. Latifah itu sekarang kira-kira namanya software lah kira-kira. Apa namanya? Software. Kita punya handphone ini handphone. Handphone kita itu ada 2. Ada hardware, ada software. Hardware ini yang kelihatan nih. Nih, ada kacanya, ada bentuknya. Kalaupun Anda pengen ngelihat, tinggal buka pakai obeng, kelihatan semua di dalam nih. Pengen apa sesuatu paling gampang lah, karena hardware ini terlihat. Tapi di dalam handphone ini ada software. Software ini susah Anda lihatnya. Misalnya gini, di dalam sini ada software namanya WhatsApp. WhatsApp ini Anda tidak bisa melihat WhatsApp secara langsung kalau Anda tidak masuk ke DOS. Yang nanti itu hitungannya itu digit 1.000, kemudian 0. Kalau kemudian 0-nya Anda ganti 1 aja di DOS itu berubah semua, itu rusak semua itu aplikasi itu. Tapi kan tidak terlihat itu di dalamnya. Nah itu namanya software. Nah software ini nanti ini fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa mengakses segala macam itu. Nah tapi yang disebut dengan software ini sesuatu yang sulit untuk dilihat makna. Misalnya gini, Anda punya software di handphone namanya Google. Karena Anda buka Google, Anda tanya sama Google, ayat 2 surah Al-Baqarah bunyinya apa sih? Langsung dijawab itu sama si Google. Nggak pakai nunggu nanti. Bagaimana menjelaskan itu? Itu kan gak gampang itu. Itu daqiqatul makna taluhu lil fahmi. Anda sekarang dari sini mau ke Sirna Rasa berapa jam? Sulit tahunya. Anda buka saja Google Map Sirna Rasa. Kelihatan nggak di Google Map? Berapa jam? Yang macetnya di mana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu kan daqiqatul makna taluhu lil fahmi. Susah Anda memaknai itu. Tidak bisa terlihat langsung nih. Kalau barangnya itu kan hardware-nya ini kan terlihat nih. Dia gampang dia memaknainya, memaknai dan memahaminya. Tapi kalau tadi itu bagaimana? Kok tahu sih si Google ini kita pengen jalan sana, kemudian kok ada macet di sini. Kok dia tahu sih? Dulu saya lagi pertama keluar baru-barunya punya Google Map itu, terus ada kayaknya itu senior-senior yang tua-tua belum tahu, terus saya pasang dia. Saya pasang, kemudian belok depan 500 meter belok kiri, kan gitu kan ya? 300 meter belok kanan. Terus saya tanya, kok dia bisa ya? Nah tahu belok kiri, saya bilang sudah saya tanam kodam di dalamnya. Sudah saya tanam kodam di dalamnya ini. Kok bisa ya? Dia tahu ya 300 meter ke kiri, ke kanan ya. Nah itu namanya gampang nggak dimaknainya? Susah. Itu namanya latifah. Jadi latifah itu semua sesuatu yang sangat lembut. Nah, kata pengarang sahabat di sini, al-latifatul insaniyah, latifah manusia, ia an-nafsun natiqah. Latifah manusia, kata pengarang sahabat di sini adalah an-nafsun natiqah, jiwa yang rasional, al-musammat indahum, yang disebut oleh kalangan para sufi bil qalbi, dengan hati. Jadi latifah manusia, kan tadi kan latifah, sekarang latifah manusianya ini itu disebut dengan an-nafsun natiq, jiwa rasional, jiwa yang bisa mikir, jiwa yang bisa bicara. Kalau hardware, kalau jasad kita ini kan ada 2 ya, ada jasad,
ada ruh. Kalau jasad kita bisa mikir, itu bahasanya al-hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Berpikirnya pakai akal di jasad ini. Tapi kalau latifatul insaniyah, dia mikirnya, bicaranya tidak bisa pakai natik akal ini. Dia harus pakai an-nafsun natik tadi, itu yang disebut dengan qalbu. Jadi memahami latifah, kata pengersa di sini, memahami latifah itu susah untuk dipahami cuma pakai akal. Apalagi akalnya terbatas, sulit itu untuk dipahaminya itu. Dia harus membutuhkan an-nafsun natik, jiwa yang bisa mikir, jiwa yang rasional, yang disebut dengan hati. Jadi memahami bahasa latifah tidak bisa menggunakan akliyah. Dia harus memakai qalbiyah. Misalnya, kata Tuhan saya tadi di Mankoba, cukuplah 2 hal bagi kalian: bergaulah dengan orang miskin dan bersamalah dengan para wali. Orang itu disuruh umumnya akal pikiran Anda, gaulnya sama orang miskin apa orang kaya? Akal. Kaya. Akal. Iya kan? Kaya dan menyebut. Jangankan orang mau deketin orang miskin, laler aja nggak mau deketin orang miskin, nggak mau. Kagak manis ya. Tapi tadi kata guru agung ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bergaulah dengan orang, cukuplah kau 2 hal tadi. Bergaulah dengan orang. Itu kalau Anda memahaminya pakai al-hayawanun natik, pakai akal ini, nggak bisa itu. Anda harus masuk pada al-nafsun natik. Kenapa? Karena ini bagian dari bahasa latifah. Sama seperti semua akhir-akhir daripada sabda pengersa agung, pengersa Baos ini. Ini kalau menurut saya, di pengamatan saya ini, pasca COVID, hampir 95% apa yang disampaikan oleh pengersa Abah ini adalah bahasa latifah. Karena dia bahasa latifah ini, maka orang memahaminya, kita memahaminya pakai akal. Itu udah bainas sama wasumur bor, nggak bisa nyambung. Sama seperti gini, kalau saya ngomong sekarang nih, saya ngomong, Anda dengar nggak? Dengar. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai mulut. Kalau pakai mulut ngomongnya, maka dengarnya pakai kuping. Tapi kalau sekarang saya lagi mikirin sesuatu, Anda tahu nggak? Anda bisa nangkep nggak? Bisa nangkep apa yang saya mikirin sekarang? Nah, janda udah lewat udah lewat saya urusan gitu ya. Udah lulus, udah bisa ngomong salah satu. Iya. Kalau Yamin nggak bisa. Nanti aja untuk 72 bidadari di sana. Dah, Anda bisa nggak menangkap? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini pikiran. Kalau pikiran kemudian Anda tangkap pakai kuping, ya bisa. Karena aja indranya beda. Tapi kan ada ilmu itu yang disebut dengan qiraatul afkar, pembacaan pikiran, atau disebut dengan telepati. Ilmu telepati itu ilmu orang yang Anda lagi pikirin sesuatu nih, saya bisa nangkep nih apa yang Anda ngomong, apa yang Anda pikirin sekarang. Kenapa saya bisa nangkep? Karena saya diaktifkan indera untuk menangkap pikiran tadi ini. Kalau pakai kuping, pakai mata, nggak bakalan ketangkep. Itu paham ya? Nah, makanya tadi bahasa latifah Anda tidak bisa nangkepnya pakai ini. Maka kemudian bahasa latifah pengersa Abah ini, apalagi terakhir belakangan, gak mampu Anda bisa memahaminya. Kita tidak mungkin bisa memahaminya kalau cuma menggunakan
akal. Kenapa? Karena itu bahasa latifah. Sampai stres semua itu para kiai-kiai yang lain itu memahami itu. Kenapa? Karena gimana orang memahami? Orang ini bahasa latifah. Ini bahasa latifah yang dia harus pahaminya juga dengan an-nafsul natiqah. Kata pengarang sahabat, orang kalau belum ditalkin maka dia mati abadan selama-lamanya. Meskipun dia hidup. Tapi kalau orang sudah ditalkin, dia akan hidup selama-lamanya. Meskipun jasadnya sudah. Itu Anda memahaminya gak bisa pakai akal biasa itu. Karena itu daqiqatul makna taruhulil fahmi. Maknanya itu sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Belum lagi kemudian dibilang belum lagi kemudian sabda pengarang sahabat, orang kalau belum ditalkin belum wajib sholat, belum wajib puasa. Kan ada pengarang sahabat ngomong gitu. Ada para nggak wajib puasa, nggak wajib haji. So Anda ngomong di masjid umum itu. Bapak-bapak sudah talkin belum? Maka tidak wajib bagi bapak sholat. Kan nggak bisa mereka. Kenapa? Karena bukan wilayah latif. Nah, Guru Agung itu memaksa umat manusia, umat Islam saat ini untuk mengaktifkan latifahnya itu. Ketika nanti latifahnya itu sudah aktif, sudah paham itu. Dulu orang bingung masalah merah putih, bendera merah putih, kopiah merah putih. Kan lama-lama sudah terbukti. Di mana merah putih itu semakin hancur, semakin dipojokin sama masyarakat kita, memang sahabat ini yang terus menjaga kalimat, menjaga bendera merah putih di mana-mana. Terus politik, parpol ini dibubarin semua. Sekarang mana ada anggota DPR yang bangga jadi anggota DPR sekarang? Coba tanya. Setelah kasus kemarin pengeroyokan dan penjarahan itu, dulu itu di plat nomor mobil itu ada logo DPR tuh, mahal banget harganya itu. Sekarang tidak ada yang berani. Ada yang berani. Setelah itu, tapi kan pengarang sahabat kagak pernah bilang semua iwan DPR, semua iwan PJN, ayo kita geruduk semua anggota DPR. Enggak ada. Cuma DPR parpol yang biang-biang kerusakan di dunia ini. Bubarin semua. Kan pengarang sahabat kan sampainya begitu. Tapi kan jauh hari sudah ngomong, baru dipahaminya sekarang. Itulah yang disebut dengan latifah. Itulah yang disebut dengan bahasa latifah. Maka kemudian bahasa latifah ini bahasa yang nanti dia baru tahunya itu, baru ngehnya kalau dia tidak menggunakan an-nafsul natif. Kenapa? Karena tadi dia wilayahnya beda. Wilayahnya bukan pakai wilayah yang akliyah pikiran, tapi dia pakai wilayah nafsul natif. Katanya para tabi'in dalam kitab ini, para tabi'in meminta kepada umat saat itu, Anda kalau mau nikah, cari perempuan yang perempuannya itu cerewet, bawel, ngomelan. Itu jadi wali itu. ngomong begitu. Termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, ngomongnya begitu. Engkau ini kalau pengen nyari istri, cari yang bawel, galak, rewel. Kamu kan lah, kan gimana? Anda masih dari akal pikiran? Ya. Enggak. Oh, ternyata itu untuk kita dibil nafsi, untuk ngedidik jiwa. Maka kemudian orang-orang saat itu mau nikah, dia mau dalam riadohnya itu nikahnya sama perempuan yang ini. Kenapa? Karena dia melatih jiwanya untuk mendidik jiwanya berbuat sabar dan sebagainya. Sama seperti kalau mau beli hewan, kudanya jangan kuda yang kita, kuda liar yang dibeli. Ternyata untuk itu. Nah, ini kan bahasanya latih.
Sampai kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifai punya istri. Syekh Rifai ini salah satu wali kutub ini punya istri. Waduh, sangat galak banget, dipukulin dulu. Padahal Syekh Ahmad Rifai itu satu dari 4 wali kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Naksabandi, Syekh Abu Hasan As-Sazili, Syekh Ahmad Rifai, 4 kutub itu, 4 kutub. Tapi istrinya itu galaknya, bukan cuma galak, sering nyabetin. Maka kemudian muridnya kasar. Bingung kalau ngomong gini jadinya nih. Muridnya kasar. Suatu hari muridnya melihat gurunya ada di Maq'adi Sidqin Inda Malikin Muqtadir. Ada tempat yang sangat mulia sekali di atas singgasananya Allah ini. Kata muridnya, guru gua tinggi banget derajatnya, tapi kok di rumah tangga dipukulin mulu sama dia. Gak tega lah mereka, gak tega. Kemudian rapatlah mereka. Santri-santrinya ini rapat. Ayo, kita sepakatnya apa? Kita ganti punyain. Udah layak jadi punyain. Terus katanya, ya, tapi kan harus bayar mut'ah, harus bayar biaya kalau dicerai. Biaya itu punyain mintanya 500 dinar. Syekh Ahmad Rifai nggak punya duit segitu. Oke, kata santrinya, kita donasi bareng. Gelar saudara, gelar sorban bareng-bareng. Gelar sorban. Ya, jalan donasi, terkumpullah 500. Apa 500? Dinar. Datanglah ke Syekh Ahmad Rifai. Wahai Syekh, kami semua murid-murid sepakat. Sepakat apa? Ganti bunyai. Gak tega Syekh. Engkau yang mulia banget seperti ini, gak tega kami ini. Masa guru saya itu dicampukin dulu sama bininya, dulu istrinya. Apa katanya? Laula sobri ala dorbiha walisaniha ma ra'aitani fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kalau bukan karena kesabaranku dari pukulannya istri, dari mulutnya istri, engkau tidak akan mampu melihat aku ada di maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Begitu. Sabda para sahabat, ibu-ibu semuanya galak. Bapak-bapak kalau tidak dimarahin ibu, bikin gara-gara. Dah. Itu tuh namanya latifah. Tahu paham ya jadi ya? Jangkauannya itu sangat-sangat lembut sekali. Nah, bagaimana orang ini bisa masuk ke latifah ini? Kata para sahabat, wa izastamalat inayatul haqqi bihalil abdi. Wa izastamalat, dan jika sudah mencakup inayatul haqqi, pertolongannya Allah, perhatiannya Allah, bihalil abdi, dengan keadaan manusia, keadaan hamba, yuwassiluhu ila hikmati waliyin min awliyaih. Kalau Allah sudah mau menolong kita, kalau pertolongan Allah ini sudah mencakup diri sendiri manusia, maka yang dilakukan oleh Allah adalah yuwassiluhu, Allah akan menyampaikan orang tadi ila hikmati waliyin, untuk bisa berkhidmat kepada seorang wali min auliyaihi, dari wali-walinya Allah. Wa zalikal waliyu, wali tersebut ya'muruhu bil riyadati wal mujahadati. Walinya tersebut, sang wali, akan memerintahkan si murid untuk riyadah, mujahadah, litazkiyatin nafsi wa tasfiyatihi, dalam rangka membersihkan jiwanya dan juga mensucikan jiwanya. Apalagi wa yuwajjihu lataifahu ila usuliha, dan sang wali ini akan mengarahkan, akan menghadapkan lataifahu, latifah yang ada di muridnya ini, ila usulihi, ke pokok, ila usuliha, ke pokok-pokoknya latifah, baina kasrotil azkari wal afkari, dengan cara di antara banyaknya zikir dan banyaknya fikir. Jadi siapapun yang ingin aktif latifahnya, Anda punya handphone, semahal-mahalnya handphone Anda,
tapi kemudian di dalamnya tidak ada WA misalnya, tidak ada software WA, maka Anda tidak bisa masuk di grup WA. Anda tidak bisa nge-WA-an semahal-mahalnya handphone Anda. Atau handphone Anda sudah ditanamin softwarenya, software WA-nya, tapi software WA-nya tidak Anda aktifin, tidak di login, tidak diaktifin. Bisa nggak? Bisa nggak nge-WA? Tidak bisa. Maka kemudian caranya adalah, kalau Allah sudah menolong kita, Allah menolong manusia, maka manusia itu akan dihadapkan, akan disampaikan. Dia akan sampai kepada hikmat, kepada seorang wali yang satu-satunya tadi. Dia akan disampaikan kepada guru hati. Dia akan disampaikan kepada guru mursyid. Dia akan disampaikan. Kalau dia sudah sampai ke guru mursyid, berarti itu tanda dia sudah mendapatkan inayahnya Allah. Kemudian sang guru mursyid Pangarsa Abah kan memerintahkan kita semua. Memerintahkan kita untuk apa? Riyadhah wal mujahadah. Kita kan disuruh riyadhah terus, disuruh mujahadah terus. Zikirnya bahkan jangan 165, lebih daripada itu. Disuruh ziarah, disuruh riyadhah, disuruh mujahadah untuk membersihkan jiwa kita. Lalu kemudian kita ini dihadapkan, diarahkan. Latifah-latifah kita ini semuanya diaktifkan semua. Diaktifin semua. Di antara zikir dan fikir. Inilah yang kemudian jika kita pakai istilahkan, ada hikmah amaliyah, ada hikmah ilmiah. Kalau amaliyah azkar, kalau ilmiah afkar. Dua ini tidak cuma zikir, tidak cuma fikir. Kata Pangarsa Abah, latifah ini nanti sama Pangarsa Abah diaktifinnya. Setelah dia sudah aktif, lalu kemudian digunakannya, ditasarufkannya, itu dengan cara azkari wal afkar. Banyaknya berzikir dan berfikir, mengaktifkan zikir dan mengaktifkan fikir. Makanya kemudian kita itu ada amaliyah, ada ilmiah. Pangarsa Agung, Pangarsa Guru Agung betapa memuliakan ilmu dan ahlinya. Beliau mendorong kita semua untuk sekolah. Kalau orang itu cuma S1, S2 atau tidak ada S-nya, orang-orang kata Pangarsa Abah, kuping kanan doang dengernya. Tapi kalau ada S yang sudah ditalkin tentunya, yang sudah ditalkin cuma pakai ini. Tapi kalau kemudian sudah ditalkin dan dia punya SSS tadi itu, dua-duanya. Begitu loh Pangarsa Abah memuliakan ilmu. Gak cuma zikir ilmu, dua-duanya. Kenapa? Karena sudah amat aktif kali ini. Nah makanya alhamdulillah kita semua sudah dipertemukan oleh guru agung. Sudah dipertemukan tanda, sudah ada inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah diperintahkan, kita sudah tinggal menjalani itu semua. Menjalani apa yang Pangarsa Abah perintahkan. Sehingga kemudian latifah-latifah kita ini bisa aktif. Orang kalau latifahnya aktif ini, dia bisa mengakses kemana-mana. Latifah itu fungsinya bisa mengakses kemana-mana. Sebagaimana tadi software. Anda di sini ngelihat orang lagi tawaf di Ka'bah, kelihatan nggak sekarang? Bisa nggak Anda melihat sekarang lagi tawaf di Ka'bah ramai apa nggak? Bisa nggak Anda sekarang lihat di sini nih? Bisa kan? Pakai apa? Pakai software. Pakai software kan? Anda lihat YouTube, lalu kemudian streaming, live streaming, maka udah kelihatan ini sekarang tawaf ini ramu apa enggak? Cukup Anda di sini Anda bisa melihat itu, mengakses itu. Dulu belum ada ini, Anda kalau pengen seperti itu, Anda ambil baskom, Anda kasih air, Anda kasih bunga 7 rupa, lalu Anda bacain bakasabna anggal gitu atau basyuru kali hadir. Oh, Anda baca-baca itu baru kelihatan itu. Itu namanya video call zaman dulu itu. Sekarang mah Anda pakai ini. Kenapa? Karena Anda bisa mengakses. Kita sudah ada latifahnya ini, sudah ditanemin, sudah diinstal. Latifah kita ini sudah diinstal. Tinggal kemudian latifah install ini, software ini, mau kita aktifin apa enggak? Mau kita gunain apa enggak? Kalau kemudian sudah diaktifin, sudah diinstal, diaktifin, nggak digunain juga, dia nggak bisa apa-apa juga. Maka kemudian itulah yang didorong oleh kita untuk bisa mengaktifkan latifah. Orang kalau latifahnya sudah aktif, dia bisa menembus sampai kepada Al-Latif, Zat yang maha lembut. Dan alhamdulillah kita semua sudah sampai pada tahap
itu alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.